Sungguh meyakini Tuhan Engkau baik bagi setiap kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka hidup kami Tuhan pulihkan. Tubuh kami Tuhan sembuhkan, bahkan jiwa kami Engkau selamatkan. Tuhan terima kasih kami boleh hadir pada pagi hari ini. Ini semuanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami. Kami sungguh-sungguh rindu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan kami percaya semua apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, biar tanah hati kami ini menjadi tanah yang subur, menerima benih firman-Mu dan bertumbuh sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, urapi setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin Bapak Saudara. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi biarlah waktu yang singkat ini kita bersama-sama fokuskan hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan, amin Bapak Saudara. Iya. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, arti kehadiran Tuhan. Bisa katakan sama-sama? Arti? Iya. Bapak Saudara, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya sudah siapkan di slide, Bapak Saudara bisa perhatikan slide di depan. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kita mulai ayat 22, saya akan baca. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Yang diberkati yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hati. Amin, saudara. Nah, saudara, kita pasti sering mendengar pernyataan Tuhan hadir dalam hidup kita, ya kan? Lalu kita juga seringkali berdoa meminta kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sering juga menjadi doa-doa kita, Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan membuat berhasil. Bapak Saudara, kalau kita lihat Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita punya Allah itu bukan hanya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, tapi ini juga Allah yang mau menyatakan dirinya tinggal di tengah-tengah umatnya. Allah yang bertahta di tempat maha tinggi disebut Allah yang transenden, dan Allah yang mau bersama dengan umatnya disebut dengan Allah yang imanen. Kita perhatikan di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir, Bapak Saudara, ke tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Membuat kemah pertemuan. Kemah itu menjadi bukti nyata kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, Bapak Saudara. Jadi kita punya Allah ini yang dekat sekali dengan hidup kita, saudara. Ya kan, ada lagu berkata, engkau Tuhan tak jauh dariku. Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Mungkin kadang-kadang kita aja yang gak merasa Tuhan dekat dengan kita. Ya kan? Nah, Alkitab jelas memberikan kesaksian, dia dekat dengan kita. Bahkan, saudara, ketika Yesus lahir ke bumi ini, saudara, bulan-bulan ini kita merayakan Natal. Dan dikatakan dia akan disebut apa, saudara? Immanuel, God with us. Allah di tengah-tengah kita.
Allah beserta kita, Bapak Saudara. Jadi puncak dari penyertaan Allah dalam hidup manusia itu kelahiran Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Dia sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kita, bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba yang disiksa, menderita, menanggung dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi jelas Bapak Saudara, Alkitab dari PL sampai PB itu menceritakan, menjelaskan kepada kita semua, bahwa kita punya Allah yang begitu dekat dengan kita, dia mau menyertai setiap kita. Masalahnya Bapak Saudara, kita seringkali tidak mengerti arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Orang banyak meminta, berdoa, Tuhan, Engkau hadir, Engkau sertai kami Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyertai dan hadir di dalam hidupnya. Tapi kita seringkali tidak mengerti. Apa sih makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dari Keluaran pasal 15 ini, Bapak Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Ada 3 arti penting dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Saudara. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dan mengerti arti kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Yang pertama, Bapak Saudara, dari ayat 22 sampai 23, arti kehadiran Tuhan bukan berarti hidup kita bebas masalah. Tuhan hadir bukan berarti hidup kita serta-merta bebas dari masalah. Dalam ayat 22 sampai 23, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Jadi Bapak Saudara, setelah Musa melakukan mujizat dan membelah Laut Teberau, Bapak Saudara, melalui Musa Tuhan meminta mereka untuk menyeberangi, berangkat dari Laut Teberau dan pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bapak Saudara perhatikan, Tuhan yang memerintahkan orang Israel dari Laut Teberau tadi, setelah mereka menyeberangi Laut Teberau untuk pergi ke padang gurun Syur, tapi 3 hari lamanya mereka berjalan dengan tidak mendapat air. Bapak Saudara, kita seringkali berpikir bahwa ketika kita taat dengan Tuhan, maka hidup kita ini serta-merta tidak punya masalah. Perhatikan, mereka ikut Tuhan loh. Mereka taati perintah Tuhan, Bapak Saudara. Memang ketaatan itu pasti dan amin, membawa berkat bagi setiap kita. Tetapi Bapak Saudara, kita taat kepada Tuhan bukan berarti kita ini Superman gitu kan ya. Kita ini menjadi manusia yang bukan manusia biasa, Bapak Saudara. Kebal terhadap masalah. Tidak, Alkitab tidak pernah ngomong gitu. Perhatikan ini Bapak Saudara. Mereka ngikutin perintah Tuhan, tetapi mereka mendapat masalah. Apa masalahnya? Tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, Bapak Saudara, masalah mereka setelah 3 hari berjalan tidak mendapat air, merasa haus, lalu ketika tiba di Mara, mereka menemukan air, lalu akan merasa senang kan? Wah, akhirnya kita menemukan air gitu kan, Saudara. Tapi masalahnya air yang di Mara pun pahit. Makanya arti Mara itu bitterness, kepahitan. Dan Naomi pernah berkata, jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara. Sebab aku mengalami banyak penderitaan, kata Naomi kan, Saudara, dalam kitab Rut. Jadi Mara itu berbicara tentang kepahitan, bitterness. Keadaan yang tidak mengenakan. Makanya seringkali orang di Alkitab, khususnya perjanjian lama, ketika mengalami masalah yang berat dan pahit rasanya, akan berkata, sebut aku Mara. Atau sebuah tempat yang dilihat tidak ada berkatnya gitu kan, tempat kering. Lalu orang bilang, tempat ini Mara. Sama seperti ini, makanya orang menamai tempat itu Mara. Karena apa? Air di sana tidak dapat diminum karena pahit rasanya. Bapak Saudara, jadi perhatikan bahwa orang percaya tidak kebal terhadap masalah, bahkan sangat mungkin ditimpa masalah kehidupan, Saudara. Dan Tuhan menyertai perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan sempurna, Saudara. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan Allah menyertai mereka pada siang hari dalam rupa tiang awan dan pada malam hari berupa tiang api. Itu penyertaan sempurna. Ketika mereka berhenti, tiang awan dan tiang api berhenti. Ketika mereka berjalan, tiang awan dan tiang api berjalan. Perhatikan Saudara, betapa sempurnanya, perfectnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi tetap aja mereka menghadapi masalah. Bapak Saudara, masalah boleh ada dalam hidup kita. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu Bapak Saudara, membuat kita mampu mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Persoalan dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Pergumulan apapun yang kita hadapi. Bahkan dalam Mazmur dikatakan begini Bapak Saudara. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan apa? Melepaskan dia dari semuanya itu. Alkitab jelas berkata kemalangan kita, ini orang benar itu bukan hanya sekedar ada. Tapi banyak Bapak Saudara.
Tetapi apa? Ini yang membuat kita beda dengan orang-orang di luar Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari semua kemalangan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. 1 Petrus berkata bahwa masalah-masalah pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita ini satu tujuannya untuk memurnikan iman saudara dan saya kepada Tuhan. Ujian itu penting, Bapak Saudara. Supaya iman kita ini tetap diuji, dimurnikan, Bapak Saudara. Tuhan tidak mau kita punya iman yang tidak dimurnikan. Nah, Bapak Saudara, jadi perspektif Tuhan tentang masalah yang diizinkan kepada kita itu, Tuhan punya maksud yang indah, Bapak Saudara. Bapak Saudara mungkin bisa melihat mimbar di depan ini, Bapak Saudara. Mimbar ini tidak diambil dari hutan seperti ini gitu kan, Bapak Saudara. Ini membutuhkan proses yang sangat panjang, Bapak Saudara. Apalagi ini kan bisa dikontrol pakai remote kan ya. Sekarang kan semuanya sudah pakai remote gitu kan, Bapak Saudara ya. Orang sudah mager, malas gerak gitu kan ya. Buka pintu remote gitu kan ya. Lalu buka pagar remote gitu kan ya. Ada tamu datang, gak usah keluar dari rumah, tekan remote, buka pagar. Mimbar yang bagus seperti ini, Bapak Saudara, ini bukan serta-merta diambil dari hutan. Kalau ada di hutan, saya tanya nanti Pak Ero, di hutan mana ambilnya, biar saya ambil juga gitu kan ya. Tidak, saudara. Ini diukir, dipotong, diukur ya kan. Sakit nggak? Kalau dia bisa bicara, mimbar ini berkata sakit loh. Tapi perhatikan, indah, Bapak Saudara. Seberapa hebatnya sakitnya proses yang dialami oleh mimbar ini, akhirnya menjadi indah. Makanya semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara, menjadikan kita semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita jangan pernah meminta Tuhan, jangan berikan masalah dalam hidupku. Tidak bisa, Bapak Saudara. Yang kita minta, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Amin, Bapak Saudara. Tuhan berikan aku kemampuan untuk bertahan menghadapi badai hidupku, Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadi jangan kita bilang, Tuhan lalukan masalah ini. Enggak mungkin, Bapak Saudara. Namanya manusia, kita selama hidup di dunia ini, ada banyak masalah pencobaan yang kita alami, ada pergumulan yang kita hadapi. Bapak Saudara, kita sering mendengar, aku sedang bergumul gitu kan ya. Aku menghadapi atau mengalami pergumulan. Apa arti pergumulan? Pergumulan itu adalah keadaan di mana kita mengalami masalah dan kita melibatkan Tuhan. Beda dengan orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah, ya dia punya masalah, dia diam aja, dia tanggung sendiri, dia berusaha sendiri. Itu orang yang bermasalah. Saudara dan saya ini orang yang bergumul atau orang yang bermasalah. Kalau orang yang bergumul, dia dapat masalah, dia libatkan Tuhan dan dia bergantung kepada Tuhan. Itulah orang yang bergumul. Tapi orang yang bermasalah, dia mendapatkan masalah, dia tidak mau libatkan Tuhan. Dan kalau kita baca berikutnya dalam Mazmur pasal 34, nanti Bapak Saudara bisa baca. Dikatakan kemalangan itu akan membinasakan orang fasik. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tidak bergantung pada Tuhan. Tapi orang-orang yang bergantung pada Tuhan dikatakan bahwa kita akan terbang tinggi bagi Raja Wali, mengatasi setiap masalah kita. Jadi Bapak Saudara, arti penyertaan Tuhan ketika dikatakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Tapi hidup kita akan menang atas setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, apa arti kehadiran Tuhan? Arti kehadiran Tuhan berarti dia berfirman kepada kita semua, Bapak Saudara. Ini penting, Bapak Saudara. Jadi kalau kita minta Tuhan hadirlah dalam hidupku, maka saudara dan saya harus mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab bukti kehadiran Tuhan adalah ketika dia mau menyampaikan isi hatinya kepada saudara dan saya. Ayat 26, dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam ayat 26 ini, Bapak Saudara, setelah Tuhan melakukan mujizat melalui Musa, di mana Musa melemparkan sepotong tongkat ke air yang dimara yang pahit tadi menjadi manis, Bapak Saudara. Masalahnya, sebenarnya Bapak Saudara, yang menjadi masalah dalam kehidupan orang Israel ini bukan masalah airnya, tapi iman mereka sebenarnya yang bermasalah. Sebab, kalau dikatakan di dalam Keluaran pasal 15, Tuhan sudah menyertai mereka sempurna tadi dalam rupa tiang awan dan tiang api, Bapak Saudara. Kalau dalam Mazmur, Bapak Saudara, kalau kita belajar tentang tiang, kalau Saudara nanti cek di Google, tiang awan gitu kan ya, biasanya itu kita mendapatkan gambaran, ada tiang begini, lalu ada semacam seperti ini ya. Jadi kayak tiang, lalu ada ininya di atasnya. Ini awan, ini api gitu kan saudara. Tiang awan, ini nanti kalau tiang awan, ini awan, ini juga awan. Lalu kalau tiang api, ini api, lalu sini api. Di dalam Mazmur jelas bahwa tiang itu bukan seperti tiang itu saudara. Seperti ini, tempat kita berteduh bukan. Tudung awan dan tudung api. Kalau saudara tahu tudung saji itu kan kalau
ada makanan itu kan supaya menghindari dari lalat dan sebagainya, ditutupin kan. Semuanya di cover, tertutup, saudara. Jadi perhatikan. Jadi mungkin imajinasi manusia kurang menggambarkan tiang awan, tiang api gitu kan ya. Mungkin karena orang-orang di Israel dulu yang melihatnya nggak hidup sampai sekarang gitu, saudara. Jadi itu seperti tuduh, saudara. Benar-benar mengcover, melindungi orang Israel, saudara. Dari apapun juga. Nah, kalau Tuhan sudah menyertai mereka, kenapa mereka takut dengan air yang pahit, saudara? Kenapa mereka takut dengan haus? Bukankah di Ulangan berkata bahwa pakaian mereka, sepatu mereka 40 tahun tidak rusak, kan, saudara? Saya nggak tahu itu merek apa. Gitu kan ya. Kalau ada sekarang sepatu atau pakai merek begitu, saya pengen beli. Ya kan? Kalau sepatu sekarang, baju sekarang ini kita beli, ya nggak lama sudah rusak, saudara. Meskipun bermerek yang bagus, kadang-kadang kita nggak tahu sudah expired, rusak kan gitu, saudara. 40 tahun. Jadi Tuhan itu sudah sudah memang punya komitmen untuk memberkati mereka, memenuhi apa yang mereka butuhkan. Tapi masalahnya orang Israel tetap bebal, tetap merasa khawatir dan takut, saudara. Nah, Tuhan berfirman pada mereka, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga mendengarkan perintah Tuhan, mengikuti. Jadi bukan hanya saudara dengar dan tidak melakukan. Mendengar firman dan mengikuti segala ketetapannya, maka apa? Berkat akan kita terima. Tuhan tidak akan menimpakan segala malapetaka penyakit yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kepada orang Mesir, dalam konteks orang Israel. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan hadir dengan memberikan firman-Nya kepada kita. Waktu itu kepada orang Israel selama mereka dalam perjalanan di padang gurun, Saudara. Jadi tempat pertama yang disinggahi oleh orang Israel adalah Marah. Setelah mereka keluar dari Mesir, lalu menyeberang Laut Teberau, tempat pertama yang mereka singgahi adalah Marah. Perhatikan, tempat pertama yang mereka tuju itu justru ada masalah langsung. Jadi tempat pertama orang Israel yang mereka singgahi setelah keluar itu, Saudara, Marah. Dan di sana langsung ada masalah. Kalau kita lihat tempat-tempat yang lain pun, Saudara, ada banyak masalah. Nah, tapi Saudara, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita pun ditandai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, Saudara. Firman Tuhan, firman yang kita pegang sekarang ini, Saudara, itu bermanfaat bagi setiap kita. Inilah bukti penyertaan Tuhan bagi setiap kita, Saudara. Dia memberikan firman kepada kita. Bapak Saudara, kita nggak usah jauh-jauh mencari firman Tuhan, Saudara. Kita punya Alkitab sekarang ini di tangan kita. Sudahkah kita menyiapkan waktu kita setiap hari membaca firman Tuhan? Bapak Saudara, ini sudah bulan Desember, nggak tahu ya sudah berapa banyak pasal yang sudah kita baca. Apakah kita sudah menyelesaikan satu Alkitab? Mungkin kita di Januari dulu berkomitmen, Tuhan, tahun 2021 aku baca firman Tuhan sampai tuntas. Nggak tahu sekarang ini apakah selesai atau tidak. Ya. Kalau mungkin Bapak Saudara belum selesai, mungkin bisa dikejar. Ini masih ada beberapa hari lagi gitu ya. Bisa kejar. Kalau cuma sisanya tinggal beberapa pasal. Tapi kalau 20 kitab lagi, sudah tahun depan aja. Mulai lagi komitmen gitu ya. Seringkali kita gagal, Saudara, ya kan? Keinginan daging ini, firman Tuhan bilang gini, keinginan roh ini kuat. Pasti, saya percaya setiap kita pasti, Tuhan aku mau dekat, Tuhan aku mau baca firman-Mu, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Pasti roh kita tuh inginnya gitu, ya atau tidak? Menyenangkan Tuhan karena ada Roh Kudus. Tapi seringkali daging kita bilang gini, udah nggak apa-apa, nggak usah, capek kamu. Nanti kan bisa kok, kamu kerja anakmu urus dulu tuh. Ya kan? Urus dulu tuh pekerjaanmu dan sebagainya. Tunda. Kalau Saudara, sebenarnya kita tuh minta, Tuhan berikan aku hikmat. Supaya setiap hari aku bisa mengatur waktu dengan baik, tetap punya waktu untuk Tuhan membaca firman Tuhan. Kalau Saudara, bukan berapa lama atau berapa banyak pasal yang Bapak Saudara baca. Jangan anggap orang yang baca 5 pasal satu hari itu lebih rohani daripada orang yang baca satu pasal. Nggak ada Alkitab bilang begitu, Saudara. Yang penting itu ini, Pak. Kemauan ini untuk belajar dan bilang, ya Tuhan aku mau taat melakukan firman-Mu. Jadi jangan Saudara merasa minder gitu kan ya. Kamu baca berapa pasal satu hari? Saya baca 5 pasal. Gitu kan ya. Ada yang bilang, kamu berapa? Kamu baru 5, saya 8 pasal gitu kan ya. Saudara, lalu kita hanya baca satu pasal, lalu kita merasa minder. Aduh aku cuma satu pasal. Kamu nggak rohani, kamu nggak ada, Saudara. Jangan mau dibilang begitu, Saudara. Itu suara iblis tuh. Ya kan? Itu suara iblis yang menjatuhkan kita. Nggak ada. Seberapapun yang Saudara komitmen pada Tuhan, baca, Saudara. Atau mungkin Saudara membaca satu perikop, silakan baca. Lakukan dengan setia, dengan disiplin. Nah, dengan demikian Saudara, kita akan semakin merasakan Tuhan hadir dan Dia menuntun jalan kita setiap hari. Amin, Saudara. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, Saudara, saya percaya jalan itu kita tuh gampang salah, gampang sesat. Kita nggak punya pegangan.
Kita nggak punya penuntun. Firman Tuhan itu ibarat pelita kan saudara, yang menerangi jalan kita. Coba kita nggak ada pelita berjalan di tengah malam saudara. Kita nggak tahu ada lubang kah, ada ular kah. Di Sumatera saudara, waktu saya masih kecil saudara, kami itu pindah, keluarga kami ini paling sering pindah saudara, keluarga saya. Banyak kota di Provinsi Riau itu sudah kami tempati saudara. Jadi untung sekarang ini terakhir kami di kota Dumai. Untung nggak pindah ke Surabaya. Papa saya gitu ya maksud saya ya. Nah, jadi waktu itu kami di Dumai itu belum banyak rumah saudara di daerah kami. Jadi sawah. Setiap malam tuh gelap. Nah, ketika papa saya nyuruh saya untuk ke warung agak jauh pergi. Jadi papa saya selalu bilang gini, kan nggak ada penerangan saudara. Itu harus lompat, angkat kaki tinggi-tinggi. Menghindari apa? Ular saudara. Takutnya ada ular dari sawah gitu loh, di jalan itu kan. Jadi kamu harus lari. Pokoknya kalau lewat sawah itu atau jalan yang sempit dan gelap, kamu lari sampai kaki tuh diangkat tinggi-tinggi supaya ularnya nggak sempat matok kalau ada ular. Begitu saudara. Karena nggak ada penerangan. Jadi begitu sulit saudara. Kalau kita nggak punya firman Tuhan sebagai pelita saudara, sama. Kita pun akan sulit dan bingung nggak tahu di mana ada bahaya. Dan kita bisa terjebak ke dalam bahaya. Keputusan yang kita ambil bisa salah. Langkah yang kita ambil bisa keliru. Karena apa? Nggak punya firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan dan berkata, Tuhan berfirman kepadaku hari ini Tuhan. Maka saudara, hari itu apapun yang kita lakukan. Saya percaya Roh Kudus menuntun kita, jangan lakukan itu. Itu salah, itu dosa. No. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu, no. Itu nggak baik. Ya kan? Ada firman yang selalu berbicara kepada setiap kita. Oleh sebab itu saudara, bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman tuh. Ini bukti Tuhan hadir dan Tuhan menyayangi kita. Dia masih mau berfirman. Jangan sampai Tuhan itu diam. Sama seperti orang tua, kalau sudah diam ke anaknya itu sudah marah kan saudara. Itu marah besar. Daripada teriak itu masih mending. Tapi kalau sudah diam. Saudara mungkin pernah kan diam kepada anak beberapa saat karena anaknya melakukan kesalahan yang besar. Nggak enak saudara. Saya sering mengalami itu waktu masih sekolah dulu SD, SMP, SMA, saya sering didiamin oleh papa saya saudara. Wah itu nggak enak saudara. Minta uang jajan pun ya apa caranya? Ini harus sekolah, ditahan-tahan, nggak minta uang jajan saudara. Karena diam. Suatu ketika saya itu karena hobi main bola, waktu itu jamnya les bahasa Inggris saudara, saya bolos main bola. Papa saya tahu, ya kan? Papa saya tahu dan dia diamin saya. Papa saya bilang begini, kamu tuh dari main bola tuh makan enggak? Ya sekarang banyak sih pemain profesional yang makan juga gitu kan ya. Kamu tuh harus belajar bahasa Inggris. Sekarang tuh bahasa Inggris yang dibutuhkan. Papa saya ngomong gitu saudara, itu saya kira tahun 2003 sampai 2006 gitu kan ya. Lalu saya dimarahin dan papa saya diamin saya saudara. Diamin saya, besoknya mau sekolah. Ya udah saya nggak minta uang jajan saudara. Ya berangkat sudah. Pulangnya juga sungkan mau bicara. Ya nggak, saya lupa entah kenapa akhirnya bisa bicara. Nah itu saudara. Kalau Tuhan diam kepada kita saudara, aduh udah. Kita itu sangat kasihan sekali. Tapi kalau Tuhan tegur kita, dia masih sayang dengan kita. Jangan sampai Tuhan angkat tangan kan. Selagi Tuhan turun tangan menegur kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Bersyukur saudara. Jangan sampai Tuhan angkat tangan, artinya nyerah, pasrah. Ya sudah, babano, ya kan. Sakarapmu, kau mau kemana terserahmu. Mau ke jurang kah, mau ke maut kah terserah. Nah itu. Kita jangan jadi orang yang bebal. Yang ketiga, apa arti penyertaan Tuhan saudara? Yang terakhir saudara ya. Saya tidak akan panjang lebar. Kehadiran Tuhan berarti dia menuntun kita di jalan yang benar. Ayat 27. Dikatakan demikian. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ternyata, bisa diklik lagi, minta tolong. Bapak saudara, jarak antara, bisa perhatikan nomor 4 dan 5. Mara dan Elim nomor 4 dan 5 itu Bapak saudara. Itu hanya sekitar beberapa kilometer saja, nggak jauh Bapak saudara. Ternyata Tuhan itu sudah menyiapkan Elim di depan sana. Mungkin mereka merasa, Musa ini salah, kenapa kita lewat padang gurun Syur, lewat Mara airnya pahit. Mereka berkata salah. Bapak saudara, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak mungkin membawa kita ke jalan yang salah. Perhatikan Bapak saudara, ternyata jarak Elim dengan Mara itu sedikit. Sama Bapak saudara. Berkat yang Tuhan sediakan kepada kita di depan sana. Ketika kita mengalami badai saat ini Bapak saudara, jangan berhenti. Jangan putus asa. Di depan sana nggak jauh. Tuhan sudah siapkan berkat bagi kita yang mau bertahan. Amin saudara. Bapak saudara pernah kan ini musim hujan. Saya sering kali ketika mengendarai motor dari kantor di Rungkut ini Bapak saudara di lantai 3. Saya pulang ke arah barat sana. Rumah saya di daerah barat Bapak saudara. Dan sering kali itu saya lihat kan mendung. Wah ini mau hujan gitu kan saudara. Kadang-kadang saya tuh malas pakai mantel, jas hujan tuh malas saudara. Saya nggak tahu, saya tuh paling malas pakai, lebih mending saya tuh udahlah terjang mau badai, laut pun saya seberang demi bertemu istri di rumah gitu kan ya. Alasan gitu kan ya. Padahal malas buka mantel.
Lalu Bapak Saudara, saya bilang gini, nggak apa-apa lah. Akhirnya suatu ketika itu kan, saya udahlah saya terbawa. Ternyata hanya rintik-rintik, di depan sana cerah Bapak Saudara. Lalu saya teringat, iya mungkin seperti inilah yang di Mara dan Elim itu Bapak Saudara. Di Mara airnya pahit, tapi di Elim sana nggak jauh, ternyata wah, ada 12 mata air, 70 pohon korma. Berkat melimpah nggak tanggung-tanggung. Coba mereka bersungguh-sungguh dan tidak percaya kepada Tuhan di Mara. Tuhan bisa binasakan mereka. Apakah mereka sampai di Elim menikmati berkat? No. Makanya Bapak Saudara, percaya. Badai hidup kita ini Bapak Saudara, itu pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Tidak selamanya kita dimarah. Tidak selamanya kita mengalami masalah. Tidak selamanya kita mengalami kepahitan. Kita akan dibawa Tuhan tiba di Elim. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yang membuat kita seringkali meragukan, Tuhan ini jalannya salah. Karena kita nggak mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan bilang, rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada apa yang dapat kita pikirkan. Saudara. Jadi kalau saudara merasa sekarang ini sedang dibawa Tuhan ke jalan yang salah, Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Karena mungkin kita yang nggak bisa mengerti rancangan Tuhan dengan sempurna. Yang Tuhan mau, mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan saudara. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara dan saya mengalami marah, mengalami kepahitan, mengalami masalah, yang saudara membuat saudara ingin putus asa, menyerah rasanya. Bapak saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan menyerah. Di depan sana ada Elim yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap saudara dan saya. Berkat-berkat yang kita perlukan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Bapak saudara, oleh sebab itu mari, inilah 3 arti kehadiran Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita pahami. Yang pertama, Tuhan hadir bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Yang kedua, Tuhan hadir berarti dia menyampaikan firman-Nya kepada kita. Yang ketiga, Tuhan hadir artinya dia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah taat. T-A-A-T, taat. That's it. Dengan begitu Bapak Saudara, saya percaya kita semuanya akan mengerti kehadiran Tuhan. Dan tidak akan mungkin meragukan kehadiran Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Mungkin kita seringkali meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, membuat kita tanpa masalah. Mungkin kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan karena adanya penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi hari ini kita boleh belajar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan berarti hidup kita bebas masalah. Tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat kita mampu menyelesaikan, mengatasi setiap masalah. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ketika kita dicobai dia setia dan adil, dia akan menyertai kita, membawa kita, melepaskan kita, menanggung setiap masalah dan pencobaan yang kita alami. Dan kehadiran Tuhan juga berbicara tentang dia yang rindu untuk mengoreksi kita, menegur setiap kita, memberikan isi hatinya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan hadir berarti dia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Mari pahami, mengertilah jalan-jalan yang Tuhan bawakan kepada kita pada saat ini. Dan percaya taat kepada dia. Bahwa ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak selama-lamanya kita akan mengalami badai hujan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya minta chord D. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yes Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan sungguh katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu